Kami dari kelas B akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Maria Anista Beka. Saya Leonie Yunita Lanang. Saya Cornelia Renda. Saya Kristiana Osmunda Gampil. Saya Maria Ovita Binus. Saya Maria Yulita Manggung. Saya Sofiana Nego. Saya Maria Noviana Nurti. Saya Katarina Mabing. Saya Maria Magdalena Gore. Saya Maria Dalmi Lasma. Saya Maria Clara Andriani Loje. Baik, di sini kami akan menjelaskan permasalahan yang terjadi di Indonesia, yaitu penyebab kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah kompleks yang tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, tetapi merupakan rangkaian persoalan yang saling berhubungan. Kondisi ini muncul karena adanya ketidakmerataan pembangunan, keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan dasar, dan kekurangan peluang ekonomi. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kemiskinan. 1. Rendahnya akses pendidikan. Salah satu penyebab utama kemiskinan adalah tingkat pendidikan yang masih rendah di sebagian masyarakat. Banyak warga yang hanya menyelesaikan sekolah dasar atau bahkan putus sekolah karena keterbatasan biaya, jarak sekolah yang jauh, atau kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Dengan pendidikan rendah, peluang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik menjadi terbatas. Mereka akhirnya bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah dan tidak stabil. Pendidikan juga mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan, mengembangkan usaha, dan mengambil keputusan penting untuk masa depan. 2. Tingginya pengangguran dan lapangan kerja yang terbatas. Pertumbuhan penduduk yang cepat tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang cukup. Banyak daerah di Indonesia tidak memiliki industri atau fasilitas ekonomi yang bisa menyerap tenaga kerja besar. Akibatnya, banyak anak muda yang sulit menemukan pekerjaan, terutama lulus SMA dan perguruan tinggi. Pengangguran membuat masyarakat tidak memiliki pendapatan tetap sehingga beresiko jatuh dalam kemiskinan. Di desa, pekerjaan yang tersedia umumnya hanya pekerjaan musiman seperti petani sehingga pendapatan mereka tidak merata sepanjang tahun. Ketiga, ketimpangan ekonomi dan sosial. Kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin masih cukup besar. Sebagian kecil masyarakat menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi, sementara masyarakat bawah tidak memiliki modal, tanah, atau akses pasar yang cukup. Akibatnya, kemiskinan menjadi masalah struktural yang sulit diatasi. Di kota besar, kawasan elit berkembang pesat, sementara daerah pinggiran dan pedesaan tertinggal jauh. Ketimpangan ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus. 4. Akses kesehatan yang belum merata. Kesehatan merupakan aspek penting dalam produktivitas seseorang. Namun, masih banyak masyarakat yang sulit mengakses layanan kesehatan yang memadai karena biaya yang tinggi, fasilitas yang jauh, atau kualitas layanan yang kurang baik. Ketika seseorang sering sakit atau anggota keluarganya mengalami masalah kesehatan yang serius, pendapatan mereka terpaksa habis untuk berobat. Hal ini membuat keluarga semakin terpuruk dalam kemiskinan. Buruknya gizi, sanitasi, dan lingkungan juga meningkatkan risiko kemiskinan. 5. Infrastruktur yang tidak merata. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan internet sangat penting bagi perkembangan ekonomi. Di daerah yang infrastrukturnya baik, masyarakat bisa menjual hasil produksi, membangun usaha, dan terhubung dengan pasar dengan mudah. Namun, di banyak area terpencil, jalan masih merusak, listrik terbatas, dan akses internet sangat minim. Kondisi ini membuat masyarakat sulit maju dan tertinggal dari daerah lain. Ketidakmerataan pembangunan membuat kemiskinan lebih sulit diatasi. 6. Korupsi dan lemahnya tata kelola pemerintah. Korupsi menjadi salah satu faktor besar yang menghambat penuntasan kemiskinan. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, bantuan sosial, pendidikan, atau kesehatan sering tidak disampaikan ke masyarakat. Akibat, program-program pemerintah tidak berjalan maksimal. Selain itu, birokrasi yang rumit membuat masyarakat kecil
sulit mengurus perizinan atau mendapatkan bantuan. Lemahnya tata kelola ini menyebabkan pembangunan tidak merata dan kemiskinan tetap tinggi. 7. Pertumbuhan penduduk yang cepat. Jumlah penduduk Indonesia terus meningkat setiap tahun. Namun, pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja tidak mampu meningkatkan. Banyak keluarga dengan jumlah anak yang banyak, tetapi penghasilan terbatas. Sehingga kebutuhan dasar seperti makan, pendidikan, dan kesehatan tidak terpenuhi dengan baik. Pertumbuhan penduduk yang tinggi juga meningkatkan ketetapan pada sumber daya alam dan memperburuk ketimpangan. 8. Ketergantungan pada sektor informal. Sebagian besar masyarakat miskin bekerja di sektor informal seperti buruh harian, petani kecil, nelayan tradisional, atau pedagang kecil. Pendapatan di sektor ini sering tidak stabil dan bergantung pada cuaca, musim, serta kondisi pasar. Mereka juga tidak memiliki jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan atau pensiun. Ketidakstabilan ini membuat mereka sangat rentan jatuh ke dalam kemiskinan ketika menghadapi krisis. 10. Kemiskinan struktural dan turun-temurun. Di beberapa daerah, kemiskinan sudah menjadi kondisi turun-temurun. Anak-anak yang lahir dari keluarga miskin cenderung mengulang pola yang sama karena minim pendidikan, lingkungan yang terbatas, dan tidak adanya modal atau keahlian untuk memperbaiki keadaan. Ini disebut kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi karena lingkungan dan sistem yang menghambat seseorang untuk berkembang. 11. Bencana alam dan perubahan iklim. Indonesia sering dilanda bencana seperti banjir, gempa, letusan gunung api, dan kekeringan. Bencana ini merusak rumah, harta benda, lahan pertanian, serta mata pencaharian masyarakat. Ketika bencana terjadi, banyak keluarga kehilangan pendapatan dan sulit bangkit kembali. Selain itu, perubahan iklim membuat musim tidak menentu sehingga hasil pertanian menurun dan pendapatan petani berkurang. Berikut solusi mengatasi kemiskinan di Indonesia. 1. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. 2. Perluasan lapangan kerja. 3. Pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif. 4. Pembangunan infrastruktur yang merata. 5. Penuntasan kemiskinan berbasis bantuan sosial. 6. Memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mengurangi korupsi. 7. Meningkatkan akses kesehatan. Pengendalian pertumbuhan penduduk. Berikutnya pengaruh kemiskinan terhadap kewarganegaraan. Yang pertama, pengaruh pada pemenuhan hak warga negara meliputi hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan yang layak. 2. Pengaruh pada pelaksanaan kewajiban warga negara meliputi 1. Membayar pajak, 2. Menaati aturan. 3. Pengaruh pada partisipasi dalam kehidupan demokrasi meliputi apatis dalam politik, tidak terlibat dalam organisasi masyarakat. 4. Pengaruh pada identitas dan martabat warga negara. 4. Pengaruh pada identitas dan martabat warga negara meliputi merasa termarginalkan dan kerentanan terhadap eksploitasi. 5. Dampak pada ketahanan dan keadilan sosial meliputi kemiskinan yang tinggi membuat negara rentan konflik sosial, sulit mencapai pemerataan kesejahteraan, terhambat dalam mewujudkan cita-cita kehidupan adil dan makmur seperti amanat Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulan, kemiskinan berpengaruh kemiskinan berpengaruh besar terhadap kewarganegaraan karena membatasi warga dalam mengakses hak yang seharusnya diterima, melakukan kewajiban sebagai warga negara, serta berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokrasi. Sehingga upaya pengentasan kemiskinan juga merupakan upaya memperkuat derajat kewarganegaraan di Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih, selamat sore.